Mereka membelikan makanan untuk isteri dan anak-anak mereka, tapi tidak pernah satu bungkus pun dikirimkan kepada orang tuanya. Mereka menawarkan makanan-makanan terlezat, tapi mereka lupa menawarkan kepada orang tuanya. Mereka bawa isteri dan anak-anak mereka, membelikan baju di setiap kali di hari raya menjelang, tapi mereka lupa membawa orang tuanya untuk memilihkan baju untuk orang tuanya. Padahal mereka lah dulu yang membawa kita dari satu pintu toko ke pintu yang lain. Mereka berkata, nak, pilihlah. Pernahkah kita mengulang perbuatan itu? ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi, wahai Muhammad, maukah engkau kukabarkan orang-orang yang merugi amalannya, padahal mereka di dunia telah berusaha semampu mungkin, habis-habisan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan surga. Ternyata mereka tertipu dengan amalannya. Ayat ini sebenarnya Allah turunkan untuk orang kafir yang bermimpi mendapatkan surga, bermimpi bahwa Yesus menolong mereka, bermimpi bahwa Siddhartha akan memanjakan mereka di alam surga, bermimpi dengan dewa-dewa dari Tuhan-Tuhannya orang Hindu, tapi ternyata nerakalah tempat mereka. Walaupun maknanya pada orang kafir pada khususnya, tapi ini juga menjadi peringatan bagi kita yang Allah selamatkan iman kita. Ternyata di antara orang-orang yang beriman pun tidak luput ruginya amalan yang kita lakukan di dunia, dan kita berangan-angan masuk surga, ternyata kita berada dalam neraka. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya tentang berbagai macam ragam amalan yang menyebabkan terhapusnya pahala. Salah satu yang akan kita angkat pada hari ini iaitu hadis Nabi riwayat Tabrani dengan derajat yang hasan. Albani mengatakannya sahih dalam Sahihul Jami'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yaqbalu Allah minhum yawmal qiyamah sarfan wala adlan. Ada tiga orang, ada tiga kelompok orang, Allah tidak akan terima amalan mereka, Allah tidak akan menerima apapun amalan mereka di hari kiamat nanti. Karena hari bongkar-bongkarnya amal adalah hari kiamat. Hari ini adalah hari kita bercerita tentang kiamat. Hari kiamat kita bercerita tentang dunia. Di sanalah kita melihat pahala kita semuanya. Allah SWT mengatakan tiga golongan ini di hari kiamat nanti ternyata tidak diterima amalnya selama di dunia. Sarfan, baik amal itu adalah amal yang diwajibkan Allah, itu rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji.
tidak diterima Allah. Wala adlan, dan juga bahkan yang sunnah pun tidak diterima. Puasa Senin Kamisnya kita tidak diterima Allah. Qabliyah Ba'diyahnya kita tidak diterima Allah. Semua ibadah ghairu mahdah yang sifatnya sunnah, ternyata Nabi tegaskan tidak akan makbul, tidak akan berbuah pahala. Inilah yang patut kita hati-hatikan. Maka ilmu menjadi penentu, bukan amal yang menjadi penentu. Ilmu menjadi penentu amal. Banyak orang beramal tidak berilmu, tidak tahu, terjebak ke dalam kesia-siaan. Maka sebaik-baiknya beramal adalah dengan cara berilmu. Dan salah satu yang diberitahu oleh Nabi adalah amalan yang tidak berbuah pahala, walaupun kita lelah mengerjakannya, baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Siapakah tiga golongan ini? Yang pertama kata Rasulullah, al-aq, yaitu orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sehebat-hebatnya Ramadan kita lalui, luar biasa kita beriktikaf dalam Ramadan, luar biasa seriusnya kita melakukan haji dan umrah, bahkan berulang-ulang kita mengangan-angankan melakukan hal yang sama. Salat tahajudnya kita, salat duhanya kita, selama diiringi dengan kedurhakaan terhadap orang tua, selama itu amal itu tidak diterima Allah. Ingat-ingat hadis Nabi SAW, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah ada di tangan ridha orang tua. Jadi Allah menggantungkan ridhanya ke atas ridha orang tua. Allah menyandingkan satu-satunya manusia yang berdempetan namanya dengan nama Allah dalam Al-Quran adalah orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah mengatakan sembahlah Allah, jangan syirik kepada Allah, lalu berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Tidak ada orang lain yang disandingkan Allah. Kalau nama Nabi wajar, kerana Nabi adalah utusan Allah. Orang tua bukan utusan Allah, tapi Allah muliakan. Dalam surat Luqman dikatakan, Allah mengatakan, anishkurli wali walidayka. Setelah engkau bersyukur kepada aku, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Di tangan kedua orang tua, kesejahteraan Allah turun. Di tangan orang tua, kemurkaan Allah akan menghambat amal kita. Jemaah melakukan Allah, inilah bahayanya durhaka. Hari ini orang memikirkan durhaka itu hanya mencaci, mencela, memukul, menendang, mengusir. Tapi ketahuilah, durhaka itu apapun bentuknya yang membuat rasa sakit pada hatinya, yang membuat dia terngiang-ngiang dalam sanubarinya, sedihnya dia setelah memelihara anaknya, tapi anaknya tidak pernah menghubunginya. Anaknya disibukkan dengan isteri-isteri mereka. Anak mereka disibukkan dengan kebahagiaan anak-anak mereka. Mereka membelikan makanan untuk isteri dan anak-anak mereka, tapi tidak pernah satu bungkus pun dikirimkan kepada orang tuanya. Mereka menawarkan makanan-makanan terlezat, tapi mereka lupa menawarkan kepada orang tuanya. Mereka bawa isteri dan anak-anak mereka, membelikan baju di setiap kali di hari raya menjelang, tapi mereka lupa membawa orang tuanya untuk memilihkan baju untuk orang tuanya. Padahal mereka lah dulu yang membawa kita dari satu pintu toko ke pintu yang lain. Mereka berkata, nak, pilihlah. Pernahkah kita mengulang perbuatan itu? Pernahkah kita membawa orang tua kita lalu kita katakan, ayah, mak, pilihlah. Apapun yang mama ingin pilih-pilihlah. Walaupun jutaan. Karena mereka dulu tidak pernah menanyakan kita, harus yang begini, harus harganya begini. Kalau mereka sakit, karena kita tidak pernah meneleponnya, maka durhakalah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah mengirimkan hasil rezeki kita kepada mereka, dan mereka bersedih hati di atas perbuatan itu. Berbahaya bagi amal kita. Kepada adik-adik yang sedang belajar, yang sedang menyantri, durhaka terhebat yang dilakukan oleh santri hari ini adalah dengan cara membawa pulang nilai terburuk kepada orang tuanya. Dikeluarkan dari pesantren karena dalam keadaan bermaksiat,
sakit hati orang tua, maka ketahuilah semua amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hafizul Quran. Maka berhati-hatilah jemaah melakukan Allah. Setarakanlah amal dengan mengingat-ingat orang tua. Isteri tetap nomor 2 bagi kita laki-laki. Bukan nomor 1. Orang tualah nomor 1. Tapi bagi isteri, suamilah yang nomor 1. Kenapa begitu? Bagi Allah, orang tua yang sudah berhasil dan akan menuju ke pintu surga, yang berhasil mendidik anak perempuannya untuk taat pada suaminya. Dengan taat pada suaminya, maka mendekat orang tuanya ke dalam surga Allah. Jadi ujungnya perempuan dengan taat pada suami, sebenarnya dia taat pada orang tuanya. Dengan taat pada suaminya, sedangkan sebenarnya dia sedang membawa orang tuanya ke dalam surga. Jadi ada porsi masing-masing yang ujungnya juga ke orang tua. Ini orang pertama yang Allah tolak amal wajib dan sunnahnya. Orang kedua kata Rasulullah, wa mannan. Orang kedua yang Allah tolak amal wajib dan amal sunnahnya, yaitu mannan, orang-orang yang menyebut-nyebut kebaikannya, orang-orang yang suka mengungkit-ngungkit kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang merasa diri punya iman, wahai orang-orang yang merasa mukmin, maka jangan batalkan pahala sedekahmu bil manni, dengan menyebut-nyebutnya kembali. Maka semua orang yang hari ini bibirnya terhiasi dengan mengungkit-ngungkit amalan, dia pernah pelihara anak yatim, ketika anak yatimnya tidak pernah pulang ke rumah, lalu dia mulai mengatakan bahawa engkau kami yang pelihara, tapi engkau lupa bahawa kamilah yang memberikan SPP untuk sekolahmu, kamilah yang memberimu makan. Ketika kalimat itu meluncur dari mulut kita, kita mulai mengingatkan orang tentang kebaikan kita. Di saat itu Allah hapuskan semua pahala baik kita. Walaupun miliaran rupiah kita telah sekolahkan dia, nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah bangun masjid, tapi setiap kali datang ke masjid itu, kita selalu mengungkit-ungkit bahawa tiang ini, keramik ini, semen ini, bahagian ini, teras ini, kalau bukan saya, tidak ada orang, kalau bukan begini, maka tidak ada orang yang menolong. Di saat itu Allah hapuskan semua amal baik kita. Allah hapuskan. Maka jemaah melakukan Allah, salah satu tipu daya syaitan, kita diusahakan bangga dengan amal sendiri. Syaitan paling benci kalau ada orang setelah beramal lalu melupakannya. Dia paling suka kalau orang sudah beramal dan diusahakan untuk diingat-ingat. Tidak diingat tahun ini, diingat tahun depan. Tidak diingat tahun depan, 10 tahun yang akan datang, dia akan ungkit kembali apa yang pernah dia lakukan. Maka jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah dengan sikap manan, iaitu mengungkit-ungkit kebaikan. Solusinya, setelah melakukan sesuatu, lupakanlah. Jangan pernah terngiang, jangan pernah diingat dalam memori. Biarlah Allah yang mengingatnya. Di saat kita mulai mengingat-ingatnya, maka Allah lah yang akan melupakannya. Ini orang kedua, dihapus semua amal baiknya. Dan orang ketiga kata Nabi, di hari kiamat adalah orang-orang yang merugi, yaitu mukazzibun bil qadar, orang-orang yang mendustai qadar Allah, orang-orang yang tidak percaya dengan ketentuan Allah, orang-orang yang bersuuzan kepada Allah di atas apa yang turun kepadanya. Jemaah melakukan Allah, dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan derajat yang hasan, Rasulullah pernah mengatakan, ta'lam, ketahuilah, kata Rasulullah, anna ma asabaka la yukhti'aka wa ma akhta'aka la yusibak. Ketahuilah, kata Rasulullah, kalau Allah telah menakdirkan sesuatu tertimpa untukmu, maka tidak akan meleset kepada orang lain. Dan kalau Allah ingin melesetkan sesuatu darimu, pasti tidak akan datang menimpamu. Maka semua kejadian pada kita, jangan bertanya dan jangan mengeluh kepada Allah. Kenapa anak kita yang dibuat Allah wafat duluan? Kenapa orang tua kita diambil Allah duluan? Kenapa tidak anak orang lain? Padahal anak kita saleh. Kita terus mulai bersuuzan ke Allah. Kita mulai membayangkan tingkah lakunya yang menggemaskan. Lalu kita merasa bahawa Allah buruk sangka kepada kita, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat rumah kita terbakar, di saat anggota keluarga kita ditimpa kematian, maka kita mulai tidak bisa terima takdir Allah.
Di saat kita tidak mendapatkan pekerjaan, di saat kita dimiskinkan Allah, lalu kita mulai merasa Allah tidak sayang, padahal Allah tidak pernah menzalimi hamba. Apapun yang kita dapatkan pasti datangnya dari Allah. Cuma Allah tidak akan menzalimi dengan membuat kita ditakdirkan menjadi pelaku maksiat. Tidak benar kalau ada orang yang mengatakan, aku menjadi pencuri karena Allah, aku menjadi penzina karena Allah menakdirkanku. Allah, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimimu, tapi engkaulah yang menzalimi diri sendiri. Artinya, terimalah apapun yang Allah berikan. Apapun musibah, apapun ujian yang Allah berikan, terimalah. Gantungkanlah harapan kepada Allah. Bukankah Allah telah memberi sejarah tentang kemiskinannya nabi-nabi terdahulu? Bukankah Allah telah memberikan sejarah tentang penderitaan Nabi Ayub yang dia tidak pernah bersu'zan kepada Allah? Hari ini kita jatuh pesawat. Yang tidak meninggal dalam pesawat itu, kalau dia ditakdirkan juga jatuh pesawat, dia hanya memindahkan diri ke pesawat yang lain, menunggu waktu yang berbeda. Pasti jatuh ke atasnya. Pasti jatuh ke atasnya. Oleh karena itu, orang-orang yang paling baik adalah orang-orang yang bertawakal terhadap semua ketentuan Allah. Inilah 3 golongan yang Nabi sebutkan. Kalau ini terjadi pada diri kita, sungguh sia-sialah semua amal wajib dan semua amal sunnah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Asyhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul kirim Allahumma salli wa sallim Ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Faya ibadallah Ittaqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa taqabbal ya sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.